私さ、性格悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。Halo semuanya, balik lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue bakal ngelanjutin video dari pembahasan tentang anime Tensei Shitara Slime Dataken, yaitu video kelanjutan dari video yang kemarin. Nah, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Footman mampu menghindari semua serangan Alros. Footman ini punya skill unik yang namanya The Fat. Jadi, dia bisa mengeraskan apapun yang dia mau. Makanya, lawannya bisa dikeraskan dan hasilnya meledak seperti balon. Di sisi lain, Tier bertarung melawan Kizna dan Maetel. Tier punya skill unik yang namanya The Ignorant. Dengan skill itu, Tier bisa memperkuat kemampuannya hanya dengan perintah dari Tier. Sedangkan Friend dan Cloud bertarung melawan Laplace. Laplace punya skill unik yang bernama Unshaken Wand. Kemampuannya bisa mengubah emosi seperti kemarahan atau ketakutan menjadi kekuatan miliknya. Saat ini, musuh Laplace sedang dalam kondisi marah. Makanya, Laplace dengan mudah membaca gerakan musuhnya dengan sangat mudah. Cloud berbeda dengan Friend yang dalam kondisi marah. Cloud sangat tenang karena dia udah banyak pengalaman. Cloud punya skill unik Battler. Skillnya berhubungan dengan pertarungan. Di sisi lain, Leon dan Kazarim mulai bertarung. Kazarim mengejek Leon sebagai orang lemah karena nggak mau ngeluarin semua kekuatannya hanya karena Leon nggak mau kalau bawahannya terkena efek serangannya. Kazarim terus menyerang Leon dan menyudutkannya. Kekuatan Kazarim yang sekarang jauh lebih kuat. Kazarim adalah True Demon Lord yang kekuatannya udah digabungkan dengan malaikat kelas tinggi. Semua serangan Leon dihindari dengan mudah. Kazarim terus menghina Leon dengan sangat hina. Gak lama Mizari pun datang. Mizari bilang kalau Leon gak perlu menahan diri. Mizari udah mengisolasi istana. Jadi serangan Leon gak bakal melukai warga sipil. Kazarim mengejek Mizari. Mizari bilang kalau Kazarim sudah masuk perangkap. Sebentar lagi bantuan dari Rimuru akan segera tiba. Kazarim tertawa terbahak-bahak. Kazarim pun ngasih tahu kalau Rimuru udah mati di tangan Milim. Awalnya Mizari dan Leon gak percaya kalau Rimuru mati. Tapi setelah dijelasin kalau lawannya Milim, mereka cuma bisa terdiam. Leon dan Mizari pun mau cepat-cepat menyelesaikan pertarungan. Mereka mau mencari tahu kebenaran tentang kematian Rimuru. Sayangnya, Leon dan Mizari masih belum jadi lawan yang layak bagi Kazarim. Di scene yang lain, kondisi Xion dan anak buahnya ketika hari pertama perang, Xion dan bawahannya pergi ke negara Ruminas. Awalnya Ruminas ngerasa kalau bantuan dari Rimuru nggak perlu. Tapi Xion bilang bahwa Rimuru memprediksi kalau Dagruel berkhianat dan akan menyerang Ruminas. Ruminas pun mengadain rapat perang. Di dalam rapat semuanya membahas tentang pengkhianatan Dagruel. Tentunya ada beberapa orang yang cemas karena lawan malaikat aja bakal susah, apalagi ditambah pasukan Dagruel. Rapat penuh dengan debat. Skenario terbaik mereka harus segera melarikan diri sambil melindungi warga. Karena terus berdebat, Ruminas pun menenangkan anak buahnya. Ruminas lebih milih untuk bertarung di negaranya. Daripada melarikan diri, lebih baik menunggu musuh datang dan bertarung dengan musuh. Selain itu, bantuan dari Rimuru akan sangat berguna. Anak buah Ruminas setuju dengan keputusan Ruminas. Pada hari kedua perang, tepatnya di sore hari, Velda ngumumin ke seluruh dunia tentang kematian Rimuru. Velda bilang daripada orang-orang melarikan diri atau bersembunyi, lebih baik pasrah untuk dibunuh. Karena pada akhirnya di hari ketujuh, Velda akan menghancurkan dunia. Seluruh dunia jelas sangat ketakutan, karena gak lama lagi dunia akan kiamat. Para warga sipil di dunia baru terlalu berharap kalau Demon Lord akan menang dan menyelamatkan dunia. Tapi setelah pernyataan Velda, para warga sipil pun panik sepanik-paniknya. Tentunya orang yang udah mengenal Rimuru, mereka nggak percaya dengan omongan Velda Nava, termasuk para pemimpin negara yang udah berkoalisi dengan Rimuru. Mereka semua nggak percaya dengan kematian Rimuru. Di sisi lain, Xion yang mendengar kematian Rimuru, dia sangat marah dan murka. Xion jelas nggak percaya, dan Xion sangat ingin membunuh Velda Nava karena telah menyebarkan berita bohong. Pasukan Dagruel udah ada di negara Ruminas. Mereka udah membunuh banyak anak buah Ruminas. Tapi mereka semua belum ada di ibu kota. Ibu kota negara Ruminas punya pelindung anti monster yang sangat kuat. Jadi hanya monster yang udah diberi izin yang boleh masuk ke ibu kota.
Bahkan Xion dan bawahannya dilarang masuk ibu kota negara Ruminas. Tapi sayangnya penghalang itu nggak berguna di hadapan malaikat, karena malaikat bukan kategori monster dan malaikat punya atribut suci. Nah, bawahan Rimuru yaitu Adalman, walaupun dia undead dan masuk kategori monster, tapi Adalman punya atribut suci dan dia bisa dengan bebas masuk ibu kota. Jadi, walaupun pelindung ibu kota sangat kuat, pelindung itu lemah terhadap orang yang punya atribut suci. Adalman membawa 150.000 pasukan undead. Pasukan undead itu sangat mengerikan karena mereka nggak terpengaruh dengan atribut suci. Xion juga membawa 1.000 pasukan dengan peringkat A. 3 orang di antara pasukan Xion ada anak dari Dagruel. Walaupun mereka akan melawan ayah mereka, mereka tetap bilang kalau mereka adalah pengikut setia Xion. Anak Dagruel bilang kalau Dagruel punya 2 adik, yang satu adalah ajudan Dagruel, yang satunya masih belum diketahui. Tapi mereka mengetahui namanya. Setelah mendengar dan mengingat banyak informasi, Xion punya firasat yang gak enak. Walaupun firasat yang gak enak, tapi Xion tetap mencoba optimis. Sebenarnya pas Xion dapat kabar tentang kematian Rimuru, Xion tuh benar-benar murka dan mau menyerang secara membabi buta. Untungnya, Adalman menenangkan Xion dan bilang kalau Rimuru gak mungkin mati semudah itu. Kemungkinan besar Rimuru disegel. Xion mau menyelamatkan Rimuru, tapi Adalman bilang lagi kalau Dagruel adalah salah satu orang penting. Dengan menangkap Dagruel, Xion akan dapat informasi. Adalman berhasil membuat Xion fokus terhadap Dagruel. Xion masih penasaran dengan kekuatan Dagruel. Dia masih belum tahu sekuat apa Dagruel. Tapi walaupun gitu, Xion yakin kalau dia bisa menang dari Dagruel. Pasukan Dagruel dan Adalman masih terus bertarung. Pasukan Dagruel punya keuntungan tinggi dan badan yang besar. Mereka dengan mudah menginjak-injak pasukan Adalman. Tapi Adalman pakai sihirnya untuk membuat undead dengan ukuran 7 meter. Pertarungan para raksasa dan undead raksasa pun akhirnya terjadi. Para undead yang terluka, mereka langsung disembuhkan oleh Adalman. Pasukan Dagruel juga sama. Para raksasa punya regenerasi yang sangat luar biasa. Pertarungan kedua pasukan masih seimbang. Di sisi lain, Xion mengamati pertarungan pasukan Adalman melawan pasukan Dagruel. Xion terus mikirin strategi terbaik supaya pasukannya bisa meraih kemenangan. Xion juga melihat pertarungan Albert melawan raksasa yang merupakan salah satu elit dari pasukan Dagruel. Kekuatan raksasa itu bisa dibilang hebat. Raksasa itu mampu seimbang ketika melawan Albert. Anak Dagruel yang bernama Dagura, dia bilang kalau raksasa yang dilawan Albert adalah paman mereka yang bernama Grassword. Grassword ahli dalam berpedang dan Albert juga bisa mengimbanginya. Gak lama, Xion melihat ada raksasa yang terlihat kuat dengan tubuh yang dirantai. Raksasa yang dirantai itu punya aura yang sangat kuat. Anak Dagruel bilang kalau raksasa yang dirantai kemungkinan adalah pamannya yang bernama Fen. Xion sangat terkejut karena raksasa yang dirantai punya energi sihir yang melebihi Dagruel. Xion menganggap kalau tingkatan raksasa yang dirantai ada di tingkat Veldora dan di Felgrin. Ketika melihat rantai dari Fen, Gadra menganggap kalau rantai itu adalah rantai Gleipnir. Menurut cerita yang beredar, rantai itu adalah rantai yang dipakai untuk menyegal dewa jahat. Gadra pun menyuruh Xion untuk mundur. Xion pun berpikir dan dia mutusin untuk nggak mundur. Xion nggak mau mundur karena kalau mundur mereka akan mempermalukan Rimuru. Jadi Xion lebih milih untuk terus maju daripada mundur. Fen pun bergerak dengan kecepatan angin dan dia memukul Adalman yang sedang berada di barisan belakang. Adalman pun terjatuh. Xion terkejut dengan kecepatan dan serangan dari Fen. Gak lama, Dagruel menyapa Xion. Xion terkejut karena tiba-tiba seorang raksasa dari tempat yang cukup jauh mampu dengan mudah bergerak cepat tanpa diketahui oleh siapapun. Xion pun mengeluarkan skill untuk ningkatin kekuatannya sampai maksimal. Xion pun mau menembas Dagruel dengan pedangnya. Tapi sayangnya hanya dengan raungan, Xion berhenti menyerang. Gak lama Dagruel dengan kecepatannya memukul Xion. Xion pun terhempas dan itu menghancurkan pelindung suci ibu kota. Xion bukanlah lawan yang layak untuk Dagruel. Gak lama datang Ruminas di depan Dagruel maksudnya. Nah, kita berpindah scene ke pertarungan antara Guy dan Chloe. Guy dan Chloe udah bertarung selama 3 hari berturut-turut. Guy menyerang Chloe dengan skill Calamity Claw. Chloe bisa menahan serangan itu, tapi ternyata walaupun udah ditahan, serangan Guy adalah serangan tak terlihat dan itu menyerang Chloe. Jadi, serangan Guy itu serangan virus. Chloe batuk darah. Guy nyerang dengan serangan yang sama, tapi kali ini Chloe menghindarinya.
Guy kaget, ternyata Chloe yang tadinya terluka dan batuk darah, sekarang Chloe jadi normal dan gak terluka sama sekali. Chloe udah mengantisipasi kalau serangan Guy adalah serangan virus. Chloe di masa depan udah berkali-kali mati karena serangan Guy. Karena udah hafal, makanya Chloe menghindari serangan virus. Karena sekali kena, maka Chloe akan mati. Chloe menyadari kalau Guy mau membebaskan dia dari kutukan Yuki, makanya Guy nyerang pakai racun. Setelah Chloe mati, Guy bisa pakai kekuatannya untuk ngembaliin keadaan Chloe. Chloe udah tahu kalau di masa depan Guy gagal ngembaliin keadaan Chloe, makanya Chloe menghindari serangan virus. Tapi alasan Guy kali ini mau ngebebasin Chloe karena Guy mau kalau Rimuru berhutang padanya. Bagi Chloe menahan serangan Guy itu susah. Tapi karena Chloe udah punya banyak pengalaman di masa depan, bahkan pernah mati 3 kali sama Guy, makanya Chloe sekarang bisa menghindari serangan Guy. Guy kesal karena Chloe bisa menghindari serangannya. Guy juga memuji kekuatan Chloe. Di sisi lain, Guy nggak mau kalau rencana membuat Rimuru berhutang padanya jadi gagal. Guy pun pakai pedangnya dan itu menandakan kalau Guy akan serius. Velzat melihat pertarungan Guy melawan Chloe. Velzat berkomunikasi dengan kakaknya yaitu Veldanava. Veldanava bilang kalau Velzat lemah dan gak setara dengan Guy. Makanya Guy gak pernah nganggap kalau dia dan Velzat setara. Velda menyajikan kekuatan dan Velzat pun dikendalikan oleh Velda. Velzat pun ngeluarin semua auranya dan dia mau membunuh Guy. Velzat pun membawa Guy dan Chloe ke tempat beku yang waktu berhenti berputar. Guy sangat marah ke Velda karena Velda telah ngendaliin si Velzat. Guy pun mikirin strategi supaya dia bisa bunuh si Velda. Kita pindah scene lagi ke pertarungan Leon dan Kazarim. Pertarungan mereka udah terjadi seharian. Walaupun Leon bekerja sama dengan Mizari, tapi mereka tetap kesulitan menghadapi Kazarim. Leon terpental karena serangan Kazarim. Dalam pikiran Leon terlintas masa lalu yang telah dilalui sama Leon. Banyak akal, banyak hal, banyak yang terjadi. Leon ngelihat kalau Alros telah dijatuhkan oleh Footman. Leon bersyukur karena Alros telah bergabung dengan bawahan Mizari dan menjadi Demon Duke. Karena kalau enggak, Alros mungkin sudah mati oleh Footman. Di sisi lain, pertarungan Kishna dan Maetel melawan Tyr berlangsung cukup sengit. Walaupun gitu, kemampuan Tyr lebih jauh kuat dari mereka berdua. Di sisi lain, Laplace terlihat sangat senang. Laplace punya kekuatan yang hebat. Kekuatannya ada di atas Cloud dan Friend. Intinya, para bawahan Leon kesulitan ngelawan bawahan Kazarim. Leon mengingat semua masa-masa lalunya. Leon mengingat tentang perjuangannya membangun negara bersama para bawahannya. Leon mengingat semua usaha yang udah dia lakuin demi menjadi kuat. Karena mengingat banyaknya perjuangan yang udah Leon lakuin, dia pun berdiri dan bertekad untuk tetap hidup dan mengalahkan Kazarim. Leon mengeluarkan semua energinya. Kazarim hanya tertawa. Dia juga mengejek dan menghina Leon. Gak lama, Footman tiba-tiba terpental. Ternyata datang 2 orang misterius. Mereka adalah Benimaru dan Zoe. Ketika melihat Benimaru dan Zoe, Leon akhirnya menyadari kalau kematian Rimuru hanyalah strategi Rimuru untuk mengelabui lawannya. Kazarim juga merasakan hal yang sama dengan Leon. Tapi Kazarim menolak percaya kalau Rimuru masih hidup. Kazarim menghina Rimuru. Benimaru dan Zoe sangat marah dan ingin membunuh Kazarim. Di sini kita kedatangan duo cowok tampan. Kazarim melihat kalau Benimaru dan Zoe punya kekuatan yang sangat hebat. Tapi karena kesombongannya, dia menolak kalau Benimaru lebih kuat darinya. Kazarim melihat ke arah Footman. Ternyata Footman terluka parah hanya dengan sekali serang. Laplace mendekati Footman dan bilang kalau Footman sekarat dan hampir mati. Tyr yang mendengar itu kaget. Footman hanya sekali serang langsung sekarat. Kazarim menenangkan bawahannya. Kazarim bilang kalau dia dan Laplace yang akan mengurus bawahan Rimuru. Di sisi lain, Mizari yang terluka mulai sembuh dengan cepat. Mizari ngeluarin semua energinya. Ternyata selama ini Mizari menahan kekuatannya sampai bawahan Rimuru datang. Mizari bilang kalau dia telah menjadi True Demon Lord berkat si Rimuru. Walaupun gitu, Kazarim masih sombong dan menghina lawannya. Mizari jelasin analisisnya ke Kazarim. Mizari bilang Kazarim udah skakmat dan gak bakal bisa menang. Satu-satunya kesempatan menang Kazarim hanyalah ketika bawahan Rimuru belum datang. Sekarang Kazarim mustahil bisa menang. Kazarim pun tertawa. Dia bilang kalau dia juga tahu bahwa Mizari nyembunyiin kekuatannya. Jadi, walaupun Mizari dan anak buah Rimuru menyerang, bagi Kazarim hal itu hanyalah ikan teri.
Kazarim pun ngeluarin semua energinya. Energinya sangat banyak, bahkan Mizari sampai terkejut. Kazarim langsung memukul perut Mizari. Tangan Mizari patah karena menahan serangan itu. Kazarim tertawa. Gak lama Laples ngeluarin permata yang isinya 10.000 jiwa. Kekuatan Laples meningkat drastis. Benimaru menyuruh Soe untuk mengalahkan Laples, sedangkan Benimaru akan membunuh Kazarim. Kazarim adalah bos dari Clayman, dan itu artinya Kazarim adalah dalang yang menyebabkan lenyapnya ras Benimaru. Leon dan Mizari kaget karena Benimaru mau mengalahin Kazarim sendirian. Kazarim tertawa dan mengejek Benimaru. Benimaru mengeluarkan katana miliknya. Benimaru tiba-tiba ada di belakang Kazarim dan melempar sesuatu ke Kazarim. Ternyata Benimaru telah memotong tangan Kazarim. Kazarim teriak kesakitan. Kazarim gak mau ngakui kalau Benimaru itu kuat. Kazarim pun berubah jadi gumpalan energi yang padat, sedangkan Benimaru berubah jadi gumpalan energi api. Nah, sedangkan pertarungan antara Soe melawan Laples terjadi sangat sengit. Ketika Laples menyerang Soe, orang yang diserang ternyata cloning milik Soe. Laples sangat menikmati pertarungan melawan Soe. Laples banyak mengalahkan klon dari Soe. Laples terus menyerang Soe dengan bom miliknya. Soe diikat oleh boneka bom. Soe masih santai dan mengejek Laples. Soe pun menusuk dada Laples. Ternyata selama ini Soe yang dikelilingi bom bukanlah Soe yang asli, melainkan hanya cloning. Soe yang asli bersembunyi di dalam kegelapan, tapi ternyata tubuh Laples yang tertusuk tiba-tiba meledak. Tubuh Laples juga bukan tubuh asli, melainkan boneka. Untungnya, Soe berhasil menghindari ledakan. Di sisi lain, Benimaru dan Kazarim bertarung di udara. Mereka bertarung dengan sengit. Kazarim terus memukul Benimaru dengan energinya. Benimaru hanya bertahan dan Kazarim pun tertawa sambil menghina Benimaru. Benimaru pun memukul Kazarim. Pukulan itu hampir membuat Kazarim pingsan. Benimaru bilang kalau semua serangan Kazarim gak ada rasanya. Kazarim dengan kesombongannya, dia bilang kalau Benimaru cuma gertak. Kazarim udah buta karena kesombongan, makanya dia menolak fakta bahwa Benimaru gak terluka. Kazarim pun tertawa dan ngeluarin gelombang energi yang mampu menguras habis energi lawannya dan mampu membuat lawannya mati. Sayangnya, Benimaru masih tetap tenang dan dia bisa menebas serangan Kazarim. Kazarim menyaksikan pemandangan yang dianggapnya mustahil karena serangan itu adalah salah satu serangan kuat miliknya. Benimaru bilang kalau serangan Kazarim membosankan. Benimaru pun ngeluarin cahaya matahari berwarna hitam dan membentuknya menjadi naga. Setelah itu, dia menyerang Kazarim. Setengah tubuh Kazarim musnah. Kazarim pun terjatuh. Laples melihat Kazarim yang terjatuh. Kondisi Kazarim sangat mengenaskan. Laples menuju arah Kazarim. Sebenarnya energi Kazarim 2 kali lebih banyak dari energi Benimaru. Tapi karena Benimaru udah mikirin apa yang harus dia lakuin, makanya Benimaru bisa mengungguli Kazarim. Selain itu, sebelum perang, Rimuru juga menjamin kekuatannya ke Benimaru. Makanya Benimaru bisa menang walaupun musuhnya punya energi 2 kali lebih banyak. Kazarim bilang ke Laples kalau dia melakukan kesalahan. Tujuan Kazarim selama ini hanyalah ingin bahagia bersama bawahannya. Kazarim pun mati. Gak lama Footman yang terluka parah tiba-tiba bangun. Footman seperti dikendalikan dan dia melemparkan sebuah bola ke udara. Ternyata di bola itu ada Velda Nava. Velda bilang kalau dia gak nyangka ternyata Kazarim udah dikalahkan. Ternyata selama ini Kazarim udah dicuci otak sama Velda Nava. Bawahan Kazarim jelas marah karena Velda mencuci otak Kazarim. Velda jelasin bahwa yang dilihat orang-orang saat ini hanyalah rekaman. Velda udah memprediksi semuanya. Kalau Kazarim kalah maka rekaman Velda akan muncul. Gak lama tubuh Kazarim meledak. Untungnya semua orang yang bisa menghindari ledakan. Laples sangat marah kepada Velda Nava. Velda terlihat senang. Setelah itu, Velda bilang kalau Footman telah dikendalikan oleh tubuh tiruan dari Vega. Ketika tubuh tiruan itu mendapatkan energi dari Kazarim, maka akan terjadi sesuatu. Rekaman Velda pun berakhir. Mendengar kalau Vega bakal dapat kekuatan dari Kazarim, Benimaru merasakan hal yang sangat berbahaya. Benimaru yakin kalau mereka nggak bakal menang ngelawan Vega yang dapat kekuatan dari Kazarim. Benimaru terus berpikir. Nggak lama Footman menusuk dada Leon dengan tangannya. Leon pun mati. Footman tertawa seolah-olah dialah yang terkuat. Laples sangat kesal karena ternyata Footman juga telah dimanfaatkan oleh Velda Nava. Laples ngajak Benimaru untuk mengalahkan Footman. Laples
jelasin tentang kekuatannya ke Benimaru. Laplace, Mizari, Zoe, dan Benimaru mereka bekerja sama. Benimaru menyerang dengan apinya dan mengenai bom Laplace. Tercipta serangan dasar dari atribut suci dan iblis. Ternyata serangan atribut iblis dan suci malah diserap oleh Footman dan Footman ukurannya menjadi 3 meter. Benimaru pun mutusin untuk mundur. Gak lama datang Diablo yang tertawa sambil mencengkram leher si Footman. Nah, kita tahu kalau Diablo ini kalau udah di pertarungan pasti barbar. Diablo selama ini selalu di sisi Rimuru. Mereka bersembunyi dan menghapus hawa keberadaannya. Mereka juga terus ngumpulin informasi perang. Rimuru ngerasain kehadiran Veldanava di negara Leon. Rimuru pun pergi ke negara Leon. Rimuru dan Diablo melihat pertarungan Leon, Mizari, Benimaru, dan yang lainnya. Benimaru udah gak bisa ngelawan Footman karena dia ceroboh. Benimaru terlalu banyak pakai energi ngelawan Kazarin, makanya Benimaru nggak bisa menang dari Footman. Rimuru dan Diablo pun mastiin kalau kastil negara Leon benar-benar terisolasi dari dunia luar. Karena terisolasi, Rimuru pun mutusin untuk menunjukkan dirinya dan membangkitkan Leon. Diablo disuruh untuk menghajar Footman. Diablo pun muncul dan mencengkram leher Footman dan membanting kepala Footman ke tanah. Footman balas menyerang, tapi Diablo dengan mudah menghentikan serangannya. Laplace dan Mizari terkejut dengan kekuatan Diablo. Diablo merobek tangan Footman. Musuhnya meringkuk kesakitan. Diablo jauh lebih unggul dari Footman. Diablo mampu memanfaatkan dengan sangat baik energi tunnel yang dipinjam dari Rimuru. Diablo terus menghajar si Footman. Di sisi lain, Rimuru membangkitkan Leon. Sebenarnya yang fokus bangkitin adalah Ciel, sedangkan Rimuru cuma menonton pertarungan Diablo. Tapi Rimuru akhirnya sadar bahwa Ciel telah membangkitkan Leon dan mengubah Leon menjadi demigod. Kekuatan Leon jauh lebih kuat dari sebelumnya. Rimuru kaget karena Ciel membuat Leon menjadi kuat, padahal Leon hanyalah sekutu sementara. Tapi karena untuk sekarang Leon bukanlah musuh, maka Rimuru nggak masalah dengan keputusan Ciel. Setelah Leon bangkit, bawahan Leon berlutut dan berterima kasih ke Rimuru. Rimuru juga nyembuhin semua bawahan Leon. Benimaru dan Zoe sangat senang karena Rimuru masih hidup. Rimuru jelasin rencananya ke Benimaru dan Zoe. Ketika Footman melemah, Rimuru pun melahap Footman dan mendapatkan skill ultimate milik Vega, yaitu Evil Dragon Lord Azidahaka. Laplace menyadari kalau Kazarim benar-benar dicuci otak. Ketika melihat Rimuru, Laplace tahu kalau Rimuru sangat kuat dan Kazarim normal. Pasti nggak mau berurusan dengan Rimuru. Tapi karena dicuci otak, maka Kazarim jadi sombong dan meremehkan Rimuru. Rimuru pun menjadikan Laplace dan Tier sebagai bawahannya. Laplace dan Tier disuruh membantu negara Leon. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang pertarungan antara Ruminas dan Dagruel, Sion melawan Dagruel, dan Veldora melawan Dagruel. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Dadah. Clap.